biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hati kami bersuka, Tuhan, dan hati kami bersuka, Tuhan Yesus, dan hatiku bersuka, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan Yesus. Mari angkat sembahmu, angkat pujianmu buat Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia Tuhan yang layak dipuji, sebab hanya Dia Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Barala 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 barala. Kirala barala 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 barala. Angkat sembahmu, angkat pujianmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Barala 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 barala. Kirala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami Tuhan untuk beribadah di minggu kedua di bulan Desember ini Tuhan Yesus. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat ini, hadir di rumah-rumah Tuhan yang mengikuti ibadah ini lewat Zoom Tuhan Yesus. Bapak, kalau kami mau memulai ibadah kami lebih lagi Tuhan, biar Engkau yang turut ikut campur Tuhan Yesus dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan membacakan Mazmur 91 dan deklarasi Pentakosta ketiga. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Siapa yang percaya bahwa sampai hari ini kita boleh ada, itu semua karena berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
kita angkat pujian ini dari awal. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Tunjuk kanan kirinya, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk amin. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi, aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Atas sempurna anugerah Tuhan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan VOP. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat,
sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Angkat pujianmu, angkat sembahmu buat Tuhan Yesus. Engkau
pujian ini dari awal. Dengan sungguh-sungguh katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan kami dari Engkau Tuhan Yesus. Dalam Kau Allah yang gak pernah ninggalin kami Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan Yesus. Setia menopang, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Kau Bapa kami yang ajaib Tuhan, sanggup pulihkan setiap keadaan kami Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu hidup kami Tuhan Yesus. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, Kau Allah kami yang penuh kuasa Tuhan. Pulihkan setiap keadaan kami Tuhan Yesus. Pulihkan keadaan kami Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu hidup kami Tuhan, gak akan goyah Tuhan Yesus.
keadaan kami Tuhan. Apapun yang kami alami akhir-akhir ini Tuhan, kami percaya hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Engkau yang sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan Yesus. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dan Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu hidup kami gak akan pernah goyah Tuhan Yesus. Hidup kami aman Tuhan. Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Pulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Pulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Akan goyah kami gak akan goyah Tuhan Yesus. Tak akan goyah selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Sebab Dia Tuhan kita yang ajaib. Sebab Dia Tuhan yang sertai hidup kita. Sebab Dia Tuhan yang pulihkan setiap keadaan kita. Sebab Dia Tuhan yang ajaib. Bapa kami yang besar, Bapa kami yang layak dipuji, disembah, angkat sembah-Mu. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Angkat pujian-Mu, angkat suara-Mu, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan kami yang ajaib. Kau Tuhan kami yang ajaib. Kau Tuhan kami yang ajaib. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Kagum, hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak di
semua untuk bangkit berdiri. Kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Engkau Allah kami yang layak dipuji, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Kami kagum Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyembahan kami yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biar kami mau mendengarkan Tuhan Yesus, dan firman yang kami dengarkan boleh menjadi rema Tuhan, boleh menjadi kekuatan kami dalam menjalankan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih, biar Engkau juga yang berkati Gembala Rayon kami Tuhan, Pak Johannes Raja Guguk yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman yang disampaikan Tuhan kami boleh terima dan boleh menjadi berkat atas setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami siap menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau dengar firman. Yuk siapkan Alkitab, siapkan diri, siapkan hati, biar kita semua diberkati hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mau kembali datang di hadirat-Mu, siap terbuka untuk firman-Mu disampaikan. Bersabdalah sehingga di bulan terakhir dari 2021 ini, setiap kami akan diberkati Tuhan, untuk menerima pesan tuntunan Tuhan, dan setiap kami akan melakukannya. Terima kasih Abba, urapi hamba-Mu, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, ya Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alam-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
membebaskan hidup yang terbelenggu, pulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami percaya waktu Roh Kudus turun maka perubahan akan terjadi. Dan itu sebabnya di awal penyampaian firman ini doa kami. Waktu kami dengar firman, kuasa Roh Kudus menjamah semua yang beribadah bersama-sama. Karena firman ini hidup, firman ini adalah Engkau sendiri. Amin. Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan 17 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau sampaikan kepada kita perubahan baru terjadi kalau Roh Kudus dicurahkan. Roh itu yang harus ambil inisiatif, ambil peran. Roh Kudus yang harus melakukan peran ini untuk mengubah hidup kita yang seperti padang gurun. Perlu pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya Pentakosta harus terjadi. Pentakosta pertama sudah terjadi, tapi perubahan belum maksimal. Tuaian belum besar-besaran. Belum menggenapi seluruh janji Tuhan. Amanat agung belum selesai. Itu sebabnya ada Pentakosta kedua. Ketika semuanya terjadi lebih banyak lagi, lebih hebat lagi, tapi belum selesai juga. Itu sebabnya ada Pentakosta ketiga. Yang kita percaya ini yang terakhir, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Kenapa harus roh itu dicurahkan? Karena itu ketetapan Tuhan. Manusia semuanya berasal dari daging. Atau hari ini kita semua hidup dalam daging. Perlu yang ilahi datang untuk mengubah kedagingan ini. Sehingga kita semua siap untuk menerima janji Tuhan yang ilahi, yang roh sifatnya, spiritual sifatnya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, roh itu harus dicurahkan. Dicurahkan dan kita semua menerima itu, disirami oleh Roh Kudus itu. Ini ketetapan Tuhan sendiri. Nah ayat ini mau sampaikan bahwa roh itu bukan diberikan setengah-setengah, tetapi diberikan bertahap. Supaya kita siap menerimanya, tapi pasti akan diberikan dengan total, dengan utuh. Tahu dari mana saudara dikasih Tuhan? Dari kata dicurahkan. Di ayat 15 dari Yesaya 32 yang tadi saya baca. Itu dipakai kata dicurahkan, pour out. Bahasa Ibraninya aurah. Aurah itu artinya gini, dituang sampai habis. Jadi waktu roh itu dicurahkan dia gak langsung dikasih semuanya. Tapi dia dilepaskan bertahap, dituang, tapi pasti sampai habis. Dituang pasti sampai semuanya. Sampai terjadi penyingkapan, sampai terjadi perubahan. Pasti nanti. Tapi sesuai dengan kasih karunia Allah, Tuhan pelan-pelan lepaskan, berikan, dicurahkan, dituang. Sekarang belum habis, dia masih terus, dia masih terus, dia masih terus. Dan ini cocok seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita yang mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai, tapi belum sampai di puncaknya. Dicurahkan roh dari atas. Ini sedang terjadi saudara.
Proses dituang sedang terjadi. Dan kita semua sedang melihatnya. Nah, kalau kelihatannya seperti kita belum melihat dampak terlalu banyak, itu mungkin karena pelan-pelan sedang dicurahkan. Tapi pasti akan terjadi sesuatu. Pasti akan mulai disusul oleh banyak perubahan. Nah, kita yang mesti ikut menggenapinya, Bapak Ibu. Kata dipenuhi oleh Roh Kudus dalam bahasa aslinya Ibrani itu memakai kata male'e. Male'e itu artinya gini, dikonfirmasi oleh atau dibuktikan oleh. Kenapa? Karena Roh Kudus gak kelihatan. Yang kelihatan itu manifestasinya. Yang kelihatan itu adalah akibatnya. Tuhan gak kelihatan, tapi akibat kehadirannya kelihatan. Kalau Tuhan hadir kita gak bisa lihat dia masuk ruangan, dia masuk ke tubuh, kita gak bisa lihat. Tapi kalau dia datang, kalau dia hadir ada akibatnya, ada dampaknya dan dampaknya itu yang kelihatan. Orang sakit jadi disembuhkan, ada orang terikat jadi dilepaskan. Kita semua tiba-tiba merasakan kelegaan, tiba-tiba kita merasakan kelengkapan, dikonfirmasi oleh. Itu artinya dipenuhi Roh Kudus. Bukti. Ada buktinya. Ada buktinya. Itu sebabnya kenapa Yesaya mengatakan kalau roh itu dicurahkan, padang gurun akan berubah jadi kebun buah-buahan. Perubahan itu adalah bukti. Katakan sama-sama bukti. Perubahan itu adalah bukti. Dan pasti terjadi. Harus terjadi karena itu janji Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini. Mungkin ada yang sedang bermasalah di keluarga. Ada yang sedang bermasalah perkawinannya, pernikahannya. Suami istri sedang bermasalah, orang tua dan anak sedang bermasalah. Seperti saudara sedang masuk dalam padang gurun di mana keadaan itu begitu rentan, begitu tidak bisa dihandle, nggak ada arah. Ya. Beda kalau kita lagi ada di tempat panas tapi ada jalan. Minimal ada arah. Tapi kalau padang gurun sudah panas lagi, tidak ada arah, saudara yang dikasih Tuhan. Anda bingung mau kemana, penuh dengan ketidakpastian. Tapi dengar hari ini, kalau roh itu dicurahkan, padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Ada buktinya. Makanya dikatakan buah, karena buah adalah bukti. Ada akibat yang terjadi. Dan hari-hari ini adalah hari-harinya roh itu dicurahkan. Yang bersuka cita katakan amin. Nah sekarang apa itu akibat? Apa itu buah? Waktu saya mempelajari teks ini, saya bersuka cita sekali. Bersuka cita sekali. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan begini, menjadi kebun buah-buahan. Tahukah Anda kata kebun buah-buahan yang dipakai di dalam teks Yesaya ini apa? Saudara dikasih Tuhan, ternyata kebun buah-buahan itu bahasa Ibraninya adalah Karmel. Karmel. Mungkinkah Yesaya yang hidup di zaman Hizkia, Raja Yehuda, terinspirasi oleh Elia yang hidup di zaman Ahab sekitar 1 abad sebelumnya? Dia terinspirasi karena kisah Israel waktu itu sedang masa kekeringan. Israel sedang tidak turun hujan 3 tahun lebih. Tapi hari itu di Gunung Karmel, Elia menantang nabi-nabi Baal dan kemudian berdoa pada Tuhan. Api turun dari surga. Dan kemudian disusul dengan hujan deras. Dan tiba-tiba Israel yang kering itu berubah menjadi subur. Sudah dikasih Tuhan. Kalau Anda pernah ke Karmel, Anda tahu Karmel itu letaknya di mana? Karmel itu di sebuah bukit yang menghadap sebuah lembah yang terkenal. Lembah yang subur tapi terkenal di Alkitab karena nanti perang besar-besaran terbesar itu akan terjadi di sana. Lembah Armageddon.
Saya membayangkan lembah itu tadinya kering kerontang. Tapi kemudian ketika Elia berdoa, api turun dan sejak hari itu tanah itu jadi subur kembali. Padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Mungkinkah Yesaya terinspirasi dengan ini? 100 tahun kemudian Yesaya memakai kejadian yang sama. Di Karmel, di kebun buah-buahan. Karena dalam sebuah teks yang saya baca, beberapa komentari memang mengatakan bahwa Yesaya 32 ini adalah nubuatan yang diucapkan oleh Yesaya untuk pemulihan kerajaan Yehuda. Kalau yang tadi Elia itu kerajaan Israel Utara, saudara. Ya. 100 tahun kemudian kejadian itu mungkin sekali jadi inspirasi buat Yesaya untuk bernubuat buat kerajaan Yehuda. Dan pada waktu itu Yehuda lagi miskin-miskinnya karena baru saja selesai dikepung oleh Sanherib. Tapi kemudian firman Tuhan berkata kepada Yesaya, diucapkan kepada orang-orang Yehuda bahwa kalau roh itu turun, padang gurun akan dirubah jadi kebun buah-buahan. Dan setelah nubuatan Yesaya benar-benar terjadi. Kerajaan Yehuda kembali menjadi subur dan di zaman Hizkia itu kerajaan Yehuda sampai di masa keemasannya yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, roh itu dicurahkan. Bayangkan di perjanjian lama saja, waktu roh itu dicurahkan, perubahannya begitu nyata. Apalagi di perjanjian baru, kita ada di New Covenant, kita ada di masa yang lebih hebat daripada perjanjian lama. Roh itu sedang dicurahkan. Pasti akan berubah menjadi kebun buah-buahan, semua padang gurun dalam hidup kita. Bahkan akan sampai kepada hutan, sampai seperti hutan. Menjadi hutan dalam bahasa Ibrania, Ya'ar. Menjadi tempat yang lebat. Lebat, ada perubahan, katakan sama-sama perubahan. Saya mau mengajak kita semua, di akhir tahun ini, mari mulai memperkatakan yang baik. Kuasa, roh itu sedang turun. Tapi jangan diam. Ambil waktu ini, ambil momen ini. Mulai banyak berdoa tiap hari, tiap malam. Ambil kesempatan bernubuat untuk keluargamu. Bernubuat untuk ekonomimu. Bernubuat untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk karir. Dan mulai memperkatakan, kalau roh itu turun, padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 16, kalau kita baca ayat 16, seolah-olah ayat itu hanya menegaskan saja apa yang diucapkan di 15. Sesudah diceritakan tentang roh yang turun dari atas, padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Ayat 16 dibilang begini, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Seolah-olah seperti hanya menegaskan apa yang terjadi di ayat 15. Tapi waktu saya baca teks aslinya, dalam satu versi bahasa Inggris, saudara, di beberapa versi hampir sama, tapi ada beberapa versi lagi yang menegaskan hal yang berbeda, saudara yang dikasihi Tuhan. Di sana dibilang begini, ini merupakan janji Tuhan bahwa bila kebun buah-buahan itu terjadi, maka keadilan atau mispat, bahasa aslinya dipakai mispat, itu akan ditinggalkan Tuhan di padang gurun. Ketika engkau berubah menjadi kebun buah-buahan, hidupmu berubah menjadi kebun buah-buahan, maka keadilan itu mispat, itu ditinggal di padang gurun. Saya agak bingung waktu membacanya. Tapi rupanya saudara, mispat itu punya dua arti. Yang pertama keadilan. Tetapi arti kedua penghakiman. Judgment. Jadi ketika roh itu turun, kita dibebaskan dari penghukuman. Penghukuman ditinggal di padang gurun. Karena engkau sekarang sudah menjadi kebun buah-buahan. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka hanya ada kebenaran. Wow, luar biasa.
Kalau roh itu turun pasti ada buah dalam hidup kita. Saya bernubuat hari ini bahwa semua anak-anak Tuhan yang beribadah bersama-sama mendengar firman saat ini, Roh Kudus yang sedang turun dalam hidupmu saat ini, mengubah semua padang gurunmu menjadi kebun buah-buahan. Hidupmu menjadi hidup yang produktif. Hidupmu menjadi hidup yang berbuah. Dan buah yang pertama yang perlu ada dalam hidup kita adalah buah pertobatan. Penting untuk buah pertobatan. Pertobatan itu bukan keharusan. Dengar, kalau kita ngerti kuasa dari pertobatan, maka kita akan melihat pertobatan bukan kewajiban. Pertobatan itu kebutuhan. Amin saudara, kebutuhan. Waktu Anda dan saya bertobat, darah Yesus membasuh kita semua, maka kita tidak perlu menuai hukuman lagi. Semua sudah ditanggung di kayu salib, sudah dikasih Tuhan. Penting, makanya jangan segan untuk minta ampun sama Tuhan. Asal janji jangan ulang lagi semua kesalahan kita. Amin saudara. Buah pertobatan seperti zaman Elia. Waktu api turun dari langit, maka Israel bertobat dan meninggalkan Baal. Dan kemudian menyembah kepada Jehovah, the one and only true God. Saudara yang dikasih Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kembali kepada Tuhan. Kalau roh itu turun, maka hidup kita akan dipulihkan. Dosa-dosa kita tinggalkan. Kita akan mau meninggalkan dosa dan mau hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Yang kedua, buah dari roh yang kudus yang turun akan membawa unity kita dengan yang lain. Kita akan bersatu dengan yang lain. Rendah hati, mau merendahkan diri untuk gandengan tangan. Unity di rumah tangga. Unity suami istri, unity orang tua dan anak, unity di gereja, unity dengan semua anak-anak Tuhan. Persis seperti mesbah Elia ketika di Gunung Karmel itu. 12 batu disusun menjadi mesbah. Unity. Unity adalah buah yang Tuhan mau kalau Roh Kudus turun. Benarkah Roh Kudus turun? Buktikan, konfirmasi dengan buah yang ada. Amin saudara. Korban kita angkat kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus turun, hidupmu, prioritasmu, seleramu berubah. Maka kita akan mau hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Yang terakhir, bayar harga. Akan ada perintah, akan ada order, akan ada firman, tuntunan yang Anda dan saya akan terima. Kita akan mulai bisa ngerti isi hati Tuhan. Kita akan mulai nangkap keinginan Tuhan. Dan kalau engkau benar cinta sama Dia, engkau pasti akan prioritaskan Dia. Dan engkau akan mulai rindu melakukannya. Walaupun keinginan Tuhan itu kadang-kadang membuat kita harus menyangkal diri kita. Tidak apa-apa, karena engkau sayang sama Tuhan. Amin saudara. Konfirmasi dari Roh Kudus yang turun adalah buah-buah kita. Semua itu buah. Semua itu bukti bahwa Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Wow, ini akhir tahun, bulan terakhir 2021. Tahun integritas. Saya percaya Roh Kudus sedang makin pekat dicurahkan. Sedang makin tebal dicurahkan di atas keluargamu, di atas hidupmu, di atas gerejamu, di atas Indonesia. Biarkan roh itu mengubah kita. Biarkan baptisan api itu mengubah kita. Biarkan roh itu menyembuhkan kita. Supaya firman Tuhan digenapi. Dan itu yang memuaskan hati Tuhan. Amin saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita angkat tangan sama-sama. Nyanyikan lagi lagu yang tadi saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu.
membebaskan hidup yang terbelenggu. Yes, memulihkan hati mereka yang terluka, ya, serta mencelikan mata yang buta. Ya benar Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan, membebaskan hidup Roh Kudus turun, yang terbelenggu terlepas, yang terluka dipulihkan. Yes, serta mencelikan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Kudus, Tuhan, Engkau sedang dicurahkan dalam kapasitas yang makin pekat. Engkau akan dituang sampai habis, memenuhi kami semua, supaya makin banyak jiwa boleh diselamatkan lewat perubahan kami, lewat terpulihkannya kami, lewat kami semua yang kembali hidup berbuah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, makasih Abah. Aku berdoa buat semua anak-anak-Mu. Kau jamah satu-satu ya Tuhan saat ini. Mari saudara angkat tangan saudara. Tuhan jamah mereka semua. Mereka yang mengakses Tuhan ibadah ini. Biarlah semua mereka boleh diberkati. Baik yang onsite, baik yang online. Tuhan jamah keluarga-keluarga. Pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Konfirmasi bahwa roh itu sedang turun. Biar terjadilah perubahan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semuanya. Terima kasih Abah, terima kasih. Makasih, lawat semuanya, pulihkan. Suami istri pulihkan, orang tua anak pulihkan. Hamba-hambamu semuanya. Biar jadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Padang gurun berubah jadi kebun buah-buahan. Bahkan menjadi hutan. Karena buah-buah yang dihasilkan begitu banyaknya. Seperti buah-buah sebuah kebun. Buah-buah yang dihasilkan sebuah hutan dalam hidup kami. Berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, masuklah dalam kehidupanmu sehari-hari. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau akan melihat terobosan terjadi. Seminggu ini akan jadi seminggu yang diberkati. Bahkan bulan ini akan jadi bulan yang penuh rahmat dan berkat. Janji-janji Tuhan digenapi. Pintu yang tertutup dibuka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan jadi milikmu. Pembelaan datang buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doamu dijawab oleh Tuhan. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Maranatha. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebentar kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Berikan dengan hati yang mengasihi Allah. Berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom akan melihat rekening yang ditayangkan ya melalui Zoom meeting. Bapak Ibu Saudara boleh mencatatnya atau bila ada mobile banking bisa langsung ditransfer ya, transfer ke rekening yang telah tersedia. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Iya,
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pengumuman selanjutnya minggu depan kita akan tetap beribadah di tempat dan jam yang sama, ya, frekuensi yang sama. Mari Bapak Ibu Saudara ajak teman handai tolan untuk boleh beribadah di tempat ini maupun di Zoom, ya. Saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita pasti akan dilimpahi oleh Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau ada pertemuan-pertemuan WBI dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara boleh menghadirinya. WBI, kaum bapak juga boleh menghadirinya. Mungkin Jumat ini kaum bapak akan tayang lagi di Zoom, ya. Bapak-bapak atau calon bapak gitu yang sudah dewasa, merasa dewasa, boleh join, ya. Kita akan membahas firman Tuhan. Pastinya asik gitu ya, kita akan membahas firman Tuhan, ya. Kita tidak saling menggurui, kita tidak saling adu kemenangan, adu ilmu, tidak. Tapi kita saling membahas bagaimana way out, bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Sudah semua Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan? Oke, mari saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum kita terima berkat Tuhan melalui hambanya, kita akan berdoa syafaat, ya. Di penghujung doa syafaat kita akan terima berkat Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Asang Gunawan. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar. Mari kita berdoa, yang di Zoom kita semua sama-sama kita berdoa. Ya Rama. Ya Rama. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami telah mendengar firman-Mu, bagaimana kami melakukan pertobatan Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami berubah ya Tuhan, jadi kebun anggur dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, Pak Yohanes Raja Guguk yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau jamah, berikan kembali visi-Mu Tuhan, biarlah setiap pelayanannya Tuhan Kau berkati hingga banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Mengerti akan rencana-Mu melalui firman disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami sini Pak Asang Tuhan. Kau berkati Pak Asang, istrinya Tuhan Buleni Tuhan, maupun anak maupun mantu dan sucinya Kau berkati Tuhan. Berikan mereka Tuhan tubuh yang sehat Tuhan, dengan damai daripadamu Tuhan. Berikan juga visi pelayanan-Mu Tuhan, apa yang mesti dikerjakan Tuhan, sehingga rencana-Mu jadi dalam pelayanan Tuhan. Kau urapi dia Tuhan, Kau pakai lagi lebih lagi Tuhan. Berikan dia damai sejahtera daripadamu Tuhan. Dia merasakan zaman-Mu Tuhan, betapa Engkau mengasihi jiwanya, Tuhan, mengasihi dirinya maupun keluarganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko Notoro Harjo Tuhan, sebagai pemimpin kami Tuhan. Tertinggi biarlah Kau berkati Pak Niko Notoro Harjo, istri maupun anaknya Tuhan. Kau berkati mereka, keluarga mereka, mantu dan cucunya Kau berkati Tuhan. Berkati dengan keempat wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka memiliki visi dengan Tuhan unity, Tuhan bersatu, mereka bersehati Tuhan, bergandengan tangan untuk melayani Engkau dan membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan. Jamah Kau berkati mereka jemaat maupun sidang di sana Tuhan, maupun kerjaan Kau berkati semua jajaran di bawahnya Tuhan, melalui gembala rayon Tuhan, maupun gembala cabang maupun gembala ranting, gembala rayon Tuhan Kau berkati semua Tuhan. Biarlah apa yang rencana-Mu Tuhan, visi rencana melalui Paniko terbawa ke bawah Tuhan, satu visi Tuhan membawa jiwa kepadamu Tuhan. Biar setiap pujian-pujian yang kepadamu Tuhan berbau harum di hadapan Kau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan ya Bapa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Biar berkati bangsa Indonesia Tuhan, para pemimpin bangsa Indonesia Tuhan, termasuk Pak Jokowi Tuhan, Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden Pak Maruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan dari pemimpin tertinggi sampai terendah, setiap kebijakan yang mereka buat Tuhan, biarlah takut akan Engkau Tuhan. Setiap pemikiran untuk merancangkan bagi bangsa Indonesia Tuhan, takut akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Biar bangsa Indonesia ini mengenal Kau lebih lagi Tuhan. Betapa Engkau mengasihi bangsa Indonesia ini Tuhan.
Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang tinggal di bangsa Indonesia yang terus berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari kerusuhan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari Tuhan yang menindas atas nama agama Tuhan. Berikan berkati bangsa Indonesia. Kau jamah bangsa Indonesia ini semakin mengenal Engkau lagi. Kau jamah bangsa Indonesia Tuhan. Biar Tuhan mengerti siapa Engkau sebenarnya Tuhan. Yang sanggup menolong bangsa kami, yang menolong bangsa kami untuk terus maju mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat-Mu pada sidang pada siang hari ini Tuhan. Kau jamah satu persatu Tuhan, Kau lawat Tuhan. Kami percaya mereka yang datang Tuhan punya permasalahan masing-masing Tuhan. Bapa Kau jamah, Kau lawat hati setiap kami Tuhan. Kami percaya mereka datang punya persoalan Tuhan. Untuk itu mereka datang kepadamu melalui sidang tempat ini Tuhan. Kau jamah satu persatu mereka Tuhan. Apa persoalan mereka Tuhan. Tuhan yang kecewa Kau angkat Tuhan. Yang terikat bebannya Tuhan Kau angkat bebannya Tuhan. Bapa biarlah Tuhan yang belum dapat pekerjaan, Kau berikan pekerjaan bagi umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu di sidang tempat ini Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan. Biar jemaat makin hari semakin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Biar senang rajin berdoa, membaca firman-Mu Tuhan. Bahwa sesungguhnya mengenal Engkau ada tidak sia-sia. Karena kami punya Tuhan Allah yang hidup, yang sanggup Tuhan menolong kehidupan kami. Bapak Tuhan, jamah satu persatu Tuhan, jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Biar mereka rajin Tuhan beribadah kepadamu Tuhan. Dimanapun mereka berada senantiasa Tuhan, memikirkan akan firman-Mu Tuhan. Bahwa mereka walaupun kadang mereka tersesat Tuhan, tapi mereka punya Tuhan pengharapan yang kuat Tuhan. Dan bahwa Engkau berjanji, setiap kami berdoa, Engkau akan mendengar doa kami Bapa. Inilah Tuhan hati kami, biar hati kami terus Tuhan rindu kepadamu Tuhan, terlebih untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua Tuhan, acara pertahun hingga akhirnya Tuhan, biar hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami tutup dengan melalui hamba-Mu yang kepercayaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kekasih Tuhan yang ada di onsite tempat ini dan yang ada di Zoom Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan berkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Dan saya live duluan ya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semua. Saya nggak lihat monitor di sini nih. Terima kasih Pak Joko. Monitornya kebalik ya. Shalom Bu Erni. Haleluya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salam seluruh WBI, tolong tinggal dulu sebentar, kita akan latihan. Seluruh WBI mohon tunggu dulu di tempat ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, shalom Pak Joko, Tuhan berkati. Ibu Erni, Tuhan berkati. Pak Renner, Ibu Saida, Pak Humala, Ibu Heni, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya.